Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Menurut saya, persoalan manusia zaman ini adalah selalu bergerak. Jarang yang bisa diam. Selalu sibuk, entah apa yang dikerjakan. Tidak mampu duduk dan kemudian masuk ke dalam diri. Itu persoalan besar. Karena itu merupakan salah satu tanda bahwa kita dikendalikan oleh pikiran kita. Pikiran yang terus bergerak, pikiran yang terus berubah, tidak bisa diam. Dan itu juga adalah buah dari ego. Karena memang ego dibangun berdasarkan pikiran-pikiran. Memori yang menyenangkan, memori yang tidak menyenangkan, kemudian merencanakan dan segala macam. Dan karena itu kita cenderung bergerak terus. Sudah melakukan ini, melakukan itu, lalu melakukan yang lain. Hidup berdasarkan achievement, melakukan sesuatu. Tidak heran kalau kemudian ketika pensiun atau menjadi tua mengalami post-power syndrome. Karena sudah biasa bergerak, biasa melakukan sesuatu, dan kemudian harus diam, mengurangi banyak kegiatan. Dan kemudian ego menjadi bingung, menjadi merasa tidak berarti. Dan itu justru kesulitannya. Karena kemudian kita tidak mampu bersentuhan dengan perasaan-perasaan kita sendiri. Kita tidak mengerti apa yang sebetulnya kita inginkan sendiri. Dan salah satu latihan untuk bisa mengurangi ego adalah duduk diam di hadapan Tuhan. Menyadari kehadiran kita atau kehadiran Tuhan di dalam hidup kita. Karena begitu kita sadar, kita hadir di hadirat Tuhan, ego tidak mampu berbuat banyak. Karena di hadapan Tuhan, dalam keheningan, kita tidak bisa menyombongkan diri. Ego nggak bisa macam-macam. Di hadapan Tuhan juga ego tidak bisa playing victim, seolah-olah menjadi korban. Apalagi di dalam diam, tidak ada yang melihat, yang ada hanya Tuhan dan saya. Mau tidak mau, ego itu menelanjangi dirinya sendiri. Dan karena itu kehilangan kekuatannya, kehilangan kekuasaannya. Maka ego inginnya bergerak terus. Lari dari kesadaran bahwa dirinya ada di hadapan Tuhan. Nah, ini seperti telur dan ayam, siapa yang dulu? Kalau kita menyadari duduk diam di hadapan Tuhan, ego kemudian luruh, gugur, maka ego tidak mau dan kemudian dia bergerak terus. Atau dia bergerak terus sehingga sulit sekali untuk menghayati diri di hadapan Tuhan. Mana yang lebih dulu? Menurut saya, kita harus berjuang. Namanya ajere kontra, melawan kecenderungan ego kita. Yang selalu ingin bergerak, ingin selalu melakukan sesuatu, dan itu adalah proyeksi pikiran. Kemudian kita mengatakan, no, saya mau duduk diam sekarang. Duduk diam dan sadar bahwa saya di hadapan Tuhan. Dan ego memberontak ke sana kemari, kamu belum melakukan ini, nanti kamu tidak menyelesaikan itu. Dan kemudian kita tetap, no, sekarang saya di hadapan Tuhan. Dan kemudian ego tidak bisa apa-apa. Karena di hadapan Tuhan, ego tidak berdaya. Mau menyombongkan diri, tidak bisa. Mau playing victim, tidak bisa. Mau merasa menderita, tidak bisa. Mencoba, kadang-kadang ego mencoba. Tetapi ketika kita sadar di hadapan Tuhan, semuanya tidak berjalan dengan baik menurut ego. Karena itu ego ingin kita cepat pergi. Padahal ketika kita sudah pergi, tidak juga melakukan seperti yang kita mau.
Karena ego memang berubah-ubah. Maka salah satu latihan yang paling baik adalah duduk diam, menyadari diri di hadapan Tuhan, dan ini yang penting, mengganti keinginan-keinginan egoistik dengan kerinduan akan Tuhan. Nyaman bersama dengan Tuhan. Maka ego kemudian seperti balon yang meletus. Pup, tidak ada lagi. Dan kerinduan keinginan akan Tuhan itu hanya mungkin ketika kita sungguh-sungguh sadar bahwa kita di hadapan Tuhan. Ketika ego mulai turun, Kristus lahir. Ketika kita sadar bahwa kita di hadapan Tuhan, muncullah kerinduan, saya mengharapkan Tuhan saja. Sesudah itu, mungkin ego akan bermain kembali, tetapi kita sudah mempunyai dasar bahwa ego tidak bisa lagi menipu kita terlalu cepat. Kita bisa cepat sadar dan kembali merindukan hadirat Tuhan. Maka penting sekali berdoa hening di hadapan Tuhan. Duduk diam setengah jam, lebih bagus kalau 1 jam. Bisa mulai dengan doa rosario, merenungkan peristiwa-peristiwa Yesus bersama Bunda Maria yang selalu menyimpan segala perkara di dalam hatinya. Sehingga ego mau ke sana mau kemari, tenang saja. Ini hanya 20 menit, doa lagi rosario. Lama-lama ego melemah, karena kesadaran di hadapan Tuhan membuat ego tidak berdaya. Namun justru karena itu, manusia zaman sekarang ini sulit sekali untuk duduk diam meskipun hanya setengah jam. Maunya bergerak terus, melakukan sesuatu terus, padahal juga buahnya tidak ada. Seringkali mau melakukan ini dan itu, ujung-ujungnya hanya membuka HP, lalu men-scroll naik turun, melihat berita, atau games, atau apapun di situ. Ego pikiran memang tidak bisa tenang, karena begitu tenang dan sadar di hadapan Tuhan, ego tidak berdaya. Maka saudara-saudari terkasih, mari kita mempunyai sebuah jadwal. Setengah jam pagi, setengah jam malam. Tidak buat apa-apa, duduk diam dan sadar saja bahwa saya di hadapan Tuhan. Tapi Romo, hidup kan harus efektif, efisien. Nah iya, cuman setengah jam atau 1 jam dalam waktu 24 jam. Nggak ada banyak pengaruh. Justru seringkali lebih efektif ketika kita mampu duduk diam. Semua yang tidak baik muncul, yang baik juga muncul, dan kemudian kita bisa sadar apa yang perlu untuk hidup kita. Maka duduk diam, menikmati hadirat Tuhan itu luar biasa, bisa mengubah seluruh hidup kita. Terutama karena pada saat itu kita sadar betapa kita begitu dicintai oleh Tuhan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care. Milikilah waktu, jadwal untuk duduk diam dan tenang, menikmati hadirat Tuhan, because you are loved. Tuhan memberkati.